balik lagi di Podlab, bincang kreasi jadi inspirasi. Udah lama banget kita nggak ketemu di Podlab, dan hari ini Podlab hadir lagi dalam edisi tahun baru. Dan gak kalah penting, kita juga bareng bintang tamu yang spesial. Kita bareng Ci Vera. Halo Ci. Halo Vira, halo semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Kita udah langganan banget Ci Vera ke Dapur Suka-Suka ya. Betul banget. Dan hari ini kita di episode tahun baru ya Ci. Nah sekarang kesibukannya Cici lagi ngapain aja nih? Aku tuh sibuknya udah nggak produksi lagi sih Vira. Jadi aku lebih banyak ngajar sama cooking demo. Oh, ngajar sama cooking demo. Kemarin-kemarin kan ngajarnya ada yang menu Chinese, menu Korea. Kalau sekarang di bulan-bulan ini lagi apa nih Ci? Karena aku tuh ngajar ada di 3 tempat. Jadi yang satu di Yayasan Dana Sosial Priangan. Jadi itu ada kayak komunitas budaya Tionghoa. Jadi mau nggak mau harus ngajarnya Chinese semua. Tetap saya dengan konsep ngajar biasa, ada storytellingnya juga. Mungkin tuh karena jadi karakter aku juga ya. Terus kadang suka ngajar di kota Jakarta dan kota Tangerang. Padet banget ya. Ada. Nah baru-baru ini aku juga ikutan cooking demo untuk acara Festival Budaya Tionghoa di Universitas Parahyangan. Menarik banget sih Ci Vera, banyak kegiatannya tapi Ci Vera tetap meluangkan waktu untuk datang ke Dapur Suka-Suka. Terima kasih banyak ya Ci atas waktunya. Nah, ini di episode Podlab kali ini kayak kelihatannya mungkin dari teman-teman yang ada di kamera udah beda nih. Kenapa ada makanan di tengah kita? Jadi kan biasanya kita di Podlab itu kita ngomongin tentang makanannya, baru nanti kita demo di dapur Ci. Tapi di konsep tahun baru kali ini kita kebalik. Jadi kita bikin dulu. Tadi aku juga ngelihat Cici prosesnya. Nah ini cuplikannya. Nah sekarang kita disajikan makanannya di sini ya Ci. Iya betul sekali Vira. Ya, jadi dibikin konsep berbeda karena kita mau merayakan tahun baru ya. Jadi Cici ke Dapur Suka-Suka untuk memasak hidangan khas tahun baru. Betul. Kalau tahun baru untuk Cici sendiri maknanya apa sih Ci tahun baru sebelum kita ke makanannya nih? Kalau aku sih ngerasa sama-sama aja ya. Seperti hari-hari pada umumnya. Cuman yang bikin posisi malam tahun baru dengan tahun barunya itu anggaplah jadi kayak kita siap-siap untuk melangkah ke tahun yang baru aja, ke lembaran yang baru. Tapi kalau untuk hari-harinya sih aku anggap sama-sama aja seperti hari-hari yang biasa ya. Nah cuman spesialnya itu di tahun baru saya selalu ada evaluasi dari kegiatan aku dan tindakan aku tahun-tahun selama 1 tahun sebelumnya gitu. Nah diharapkan tahun berikutnya menjadi lebih baik untuk saya. Seperti itu sih Vira. Karena kita emang harus bebenah diri ya Ci setiap tahun. Harus. Jangan mau berpuas diri gitu. Karena kita kan harus mau bisa berkembang dan melakukan perubahan ya. Betul melakukan perubahan, sama seperti konsep kita hari ini melakukan perubahan juga konsep di Podlabnya. Jadi menunya nih Ci hari ini untuk tahun baru biasanya yang ada di meja ini apa aja Ci? Jadi yang ini yang di piring kotak hitam ini adalah canopy. Canopy ini biasanya dijadikan appetizer Vira. Biasanya kalau untuk zaman modern disajiinnya untuk cocktail party biasanya. Iya. Aku sering lihat kayaknya Ci di film-film. Iya, di film-film kan pada pakai bajunya formal, ada yang pakai jas yang para prianya, atau pakai yang perempuannya pakai dress gitu ya, elegan gitu. Nah canopy ini juga sebetulnya jenis makanan yang emang disesuaikan dengan tema acara. Jadi penampilannya itu harus simple tapi elegan, kemudian kecil porsinya. Jadi emang makannya langsung porsi bite size seperti itu. Jadi one bite gitu ya, one kayak bite sushi gitu ya Ci konsepnya.
Oh, alah, tapi untuk variannya gitu. Ini kan aku ngelihat di meja ada jagung, terus ini ada tomat, biskuit juga. Ini hari ini Cici bikinnya canapé yang varian apa nih, Ci? Ini sebenarnya canapé-nya aku kreasiin dari gabungan antara masakan khas Jepang, Korea, sama Eropa ya. Jadi sebelah sini kita ada eggplant. Eggplant itu terong, Vira. Cuman kita terongnya nggak pakai terong lokal. Jadi kita pakai terongnya yang khas Jepang, yang warnanya hitam keunguan itu ya. Karena dia tuh taste-nya manis, beda sama terong lokal ya. Kemudian ini terongnya kita grill sampai dia mateng. Kita beri tuna flake. Oh, dikasih tuna. Betul. Kemudian dicampur dengan kuipi yang versi saus sesame mayo itu. Dikasih sweet corn atau jagung pipil, jagung manis pipil. Nah, itu udah gitu kita taruh di atasnya, dicampur dengan cincangan yang namanya daun mitsuba. Daun mitsuba. Jadi ada sentuhan Jepangnya dari mitsuba dengan terongnya. Kemudian dari Koreanya itu kita campurkan sedikit sentuhan dari bulgogi sausnya. Jadi ini unik ya. Menarik banget ya, Cici, tadi penjelasan Cici. Aku juga melihatnya ini warna-warninya bikin menggugah selera gitu ke kitanya. Iya. Ini kan ada yang tomat, ada salmon juga ya. Iya, kalau yang ini versi apa nih, Ci? Kalau itu lebih versinya ke Eropa. Jadi tomatnya bukan pakai tomat lokal, tapi jenis yang heirloom. Nanti jadi bentuknya tomatnya itu bulat, warnanya merah. Dan itu taste-nya beda juga sama tomat lokal, Vira. Jadi dia tuh sangat juicy, rasanya manis. Asamnya ada sedikit. Nah, kemudian daging tomatnya itu tebal. Iya sih, ini kelihatan. Dan lebih lebar juga ya? Iya, betul. Daripada lebar. tomat di Indo. Betul. Kemudian waktu kita makan itu juicy banget gitu. Jadi tomat ini kadang di Indonesia disebutnya tomato juice. Oh. Nah, kemudian kita selipin di situ ada crackers ya, salted crackers. Jadi kue asin yang bulat itu yang kayak tipe-tipe Ritz gitu ya. Nah, atasnya kita kasih herbs cream cheese. Jadi cream cheese-nya itu sama kita dikasih 3 herbs dari rosemary, oregano, basil, 4 ya, thyme, rosemary, basil, satu lagi oregano. Wow, menarik. Ini pasti kayak rasa banget sih, Ci. Iya. Cheese-nya ya. Betul, terus asinnya itu, gurihnya itu bukan hanya dari cream cheese sama cookiesnya, crackersnya, tetapi kita juga kasih sentuhan smoke-nya untuk menetralkan rasa si tomatnya. Jadi kita di sini pilihannya pakai smoke salmon, atasnya kita kasih taburan tobiko. Iya, kita boleh cobain nggak sih, Ci? Ayo, Menarik cobain. banget ya, kita kan sambil podcast, sambil ngomongin cerita di balik makanannya, sambil kita cobain juga guys gimana how taste-nya gitu. Yuk kita ambil. Yang mana dulu nih? Nah, caranya ya kalau secara itu sih gimana? mereka pakainya selalu pakai tangan ya. Oh, pakai tangan. Seperti ini. Kita ambil, langsung kita makan seperti ini. Oh, langsung dimakan ya, Ci? Jadi rasanya savory ya. Gurih. Ada manisnya, ada asinnya. Ada dagingnya dari tuna ya. Lumer. Terongnya nggak berasa terong sih, Ci. Terongnya itu, ya makanya saya bilang terongnya tuh nggak bisa pakai terong lokal. Kita harus pakai terongnya yang terong khas Jepang itu yang terongnya hitam keunguan. Dia tuh ngasih rasa manis. Iya, benar-benar. Kemudian bau terongnya itu nggak sekewat sama terong kita ya. Iya, benar sih. Tadi ini pas dimakan rasanya
campur aduk banget sih. Tunanya dapet, terus dari jagungnya juga kerasa, manis dari terongnya juga. Betul. Terus ini kalau misalnya cara mengolahnya Ci, kan tadi kata Cici terongnya ini harus di grill dulu. Itu tuh apakah memang harus di grill atau kita bisa nge-skip bagian nge-grill ya? Emang kita harus grill dulu supaya si teksturnya itu lembutnya tuh dapat dari tekstur si terongnya. Karena kalau supaya rasa manisnya itu keluar. Jadi nggak ada rasa raw-nya. Kalau terong tuh nggak bisa dimakan raw juga, jadi memang harus diproses Harus grill. diproses dulu. Oh. Nah kalau yang kedua, kanepinya ini agak besar. Iya. Agak besar ya, karena tomatnya juga cukup besar. Jadi ini biasanya nggak sekali makan, Vira. Oh ini bisa ini Iya. Ci. Jadi bisa 2 kali. Jadi ini langsung makan. Tekstur daging tomatnya kerasa, tapi nggak ada rasa asam. Biasanya kalau kita makan tomat asam kan. Terus teksturnya tuh lebih berlendir, bener nggak sih? Bener Ci. Kalau ini tomatnya itu bener-bener dagingnya tuh tebel. Iya, Terus nggak lama kemudian lendirnya nggak ada ya. Biasa kan di bagian biji-bijinya tuh berlendir. Kalau ini nggak rasa manisnya keluar, rasa asam tomatnya juga keluar. Nah begitu kita gigit, yang pertama keluar rasanya adalah cream cheese-nya. Iya bener, cream cheese-nya dulu. Baru setelah itu smoke salmonnya dengan tobiko-nya, betul nggak? Udah itu baru ke tomatnya. Dan ini masih rasa netral. Betul. Dan ternyata tomatnya ini ngebantu untuk kalau misalnya yang kurang suka salmon atau gimana, ini beneran bantu netralisir. Iya. Jadi amis dari salmonnya nggak kerasa walaupun ini smoke, tapi tetap enak jadi dimakannya. Seger gitu kan ya. Jadi keren sih Ci ini. Ini mantap banget. Tapi tetap aku paling sukanya kanepi yang eggplant ya. Padahal aku tahu Vira nggak suka terong. Iya, aku nggak suka terong guys, FYI aja. Tapi ternyata terong dari luar ini kayak beda juga. Ya. Tadi ini pakainya terong dari Jepang ya Ci? Iya, bibit-bibitnya khas Jepang. Karena beda juga ya warnanya. Dan kemudian bentuknya juga beda, dia lebih pendek dan lebih gemuk. Dan kadar airnya lebih banyak daripada yang terong lokal. Oh, jadi mungkin itu yang bikin rasanya lebih kaya. Betul, rasanya jadi lebih manis. Dan teksturnya juga kerasa kan beda ya? Iya, kerasa beda. Biasanya kan kalau terong lokal, kalau kita grill, gimana ya? Teksturnya itu yang bikin orang nggak suka tuh. Kayak apa ya Ci? Lembek gitu kali ya? Iya, lembek terus tapi ada seratnya gitu kan. Nggak enak kan? Kalau yang ini begitu kita makan, lumer. Iya, betul. Lumer banget gitu. Dan uniknya satu persatu dari bahan-bahan kita, walaupun ini contohnya ini ya, udah dicampur aduk, tapi satu-satu semua keluar. Iya benar-benar. Apalagi yang ininya sih, yang tomat telur, ya. Tomat. Wah, yang tomat sih kaya rasa banget sejujurnya. Nah kalau dari cara buatnya nih Ci, kan kalau misalnya yang ini yang di grillnya cuma terongnya. Kalau yang ini berarti sama sekali nggak ada proses masak. Jadi ini semuanya raw. Nah kalau untuk tomato ini nggak perlu di grill karena kita mau dia tidak terlalu berair dan tidak lembek. Kita pengen teksturnya dia mantap seperti ini. Jadi tetap padat gitu. Karena kan kalau di grill, di roasted dia keluar cairan dan teksturnya juga ada perubahan pada kulitnya. Betul, iya. Malahan jadi susah untuk dicerna ya, digigit ya. Makanya ini kita kasihnya yang raw seperti itu, kata makannya mentah. Dan pemberian biskuit di tomatnya juga jadi bikin makanannya kayak tekstur. Ya, betul. Udah kenyal dari tomat, ada krim dari biskuit, terus ada krim dari cream cheese-nya sama tobiko sama salmonnya kah? Iya, nyatu banget guys, nyatu. Bener-bener enak banget. Nah ini harusnya kita tuh ada daun dill, namanya daun dill. Jadi daunnya kalau kita tahu rempah namanya adas manis. Tahu. Nah ini daunnya. Nah kalau misalnya makan sama smoked salmon itu paling cocok ada daun dill. Itu tuh jadi di dalamnya atau di atasnya? Okay. Jadi dia akan menetralkan bau amis dari salmon. Jadi kalau orang-orang yang nggak suka makan salmon itu dinetralinnya sama daun dill. Tapi ini tomatnya juga ngebantu banget sih Ci. Enak banget ini. Dan jadi itu tuh kalau dimakan untuk cocktail party, dia kan identiknya selalu minum champagne atau red atau white wine. Nah ini tuh ngebantu
netralin si apanya ya? Netralin dan menyeimbangkan rasa dengan si minuman yang kita santap. Seperti itu, Vira. Oke, nah ini menarik banget sih Ci tentang canopy ini. Nah, selanjutnya aku akan bergeser ke sebelah sini. Ini udah memanggil-manggil. Ini ada apa Ci? Ini rasanya. Ini tadi kita unik sih. Kita ini sebenarnya nggak merencanakan ya. Ini kalau di tengahnya ada yang menggulung. Kita sebenarnya kaget juga sih waktu udah jadi. Jadi ini bukan disengaja ya guys. Ini memang secara natural dia menggulung sendiri. Tapi ternyata waktu jadi malahan jadi ada motifnya ya. Jadi lebih lucu. Jadi lebih lucu dan berbeda sama. Jadi ada apa ya? Ada garnish yang unik gitu. Kata teman-teman ini kayak kitab gulung. Kerasakti. Nah ini adalah lasanya. Nah kalau lasanya ini Cik, cara buatnya gimana sih? Jadi Cici ada rahasianya kah? Kalau aku ngambil lasanya kan ada dua nih. Ada yang dari Neapolitan, ada yang satunya dari Bolognese. Nah, aku ngambilnya yang versi yang Bolognese. Jadi lebih enak dan lebih cocok ke lidah orang Indonesia. Karena nggak terlalu aneh ya. Kalau yang satunya lagi Neapolitan itu ada telurnya, Vira. Oh, ada di dalamnya, Ci? Ada telurnya, ada yang pakai telur rebus, ada yang kocokan dari ragunya, bechamel sausnya yang putih itu, dia ditambahin lagi telur. Oh. Cuman kalau untuk orang yang nggak suka itu ada teksturnya kan. Oh, oke, paham. Nah, terus kalau aku lebih suka yang netral ini, yang klasik. Yang pakai Bolognese sama bechamel. Kalau misalnya berarti di ingredientsnya nih Ci, tadi kan ada pasta lasanya, terus selain itu ada saus bechamel, lalu ada Bolognese-nya. Jadi Bolognese itu adalah istilah untuk tumisan daging cincang sapi atau meatball, karena suka pakai meatball ya. Nah itu dimasak sama marinara sauce. Marinara sauce itu apa tuh Ci? Jadi marinara sauce itu jadi sauce yang benar-benar totally ngegunain buah tomat. Buah tomat fresh yang dilumatin, yang dimasak dengan butter atau olive oil, sama dicampur dengan pasta tomat. Tapi pasta tomatnya bukan kayak saus tomat yang kita pakai, yang ada rasa asemnya. Beda banget. Jadi itu bener-bener pure kayak jus tomat gitu. Dimasak sama herbalnya, herbsnya ngegunain oregano, terus thyme, rosemary sama parsley. Oke. Kalau yang saus marinara sauce, berarti itu cara gimana? Kan sebelumnya biasanya kalau misalnya orang-orang masak lasanya kita pakai bumbu instan. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman mau dari nol nih, itu harus buat dari marinara sausnya dulu ya? Buat dari marinara sausnya dulu. Jadi dari tomat dilumerkan, ditambah dengan pasta tomat, dikasih tadi herbsnya, dimasak, ditumis bareng sama bawang bombay sama bawang putih, dikasih garam dan black pepper, dimasak. Kalau aslinya ngegunain wine. Oh, aslinya pakai wine. Gunain wine. Itu wangi, akan lebih wangi. Kemudian warna merahnya lebih gelap. Lebih gelap dan tapi mencolok gitu warnanya. Nah, kalau yang versi halal itu diganti sama kaldu. Seperti yang tadi kita bikin tuh, kita campurkan kuah kaldu untuk ngasih gurihnya, nambah gurihnya. Nah, itu nanti dimasak bareng untuk jadi bolognese. Jadi ada daging-daging cincang. Jadi sebenarnya bolognese sauce itu saus marinara yang udah ditambahin sama daging cincang. Jadi bolognese. Seperti itu, Vira. Lalu dibuat lapisan-lapisan ya, Ci, di lasanya ini. Jadi lasanya, pasta lasanya, kemudian dikasih dulu bolognese, tutup lagi sama lapisan pasta. Itu namanya laganon. Kalau ya aslinya dari istilahnya laganon. Laganon itu kalau berdasarkan sejarah udah ada dari zaman Yunani kuno. Udah cukup lama ya berarti makanannya ini. Iya, betul.
Nah itu tuh emang dibikinnya pastanya lebar sama tipis. Nanti disusun lagi sama laganonnya, dikasih bechamel sauce. Tadi bechamel sauce kita dicampur sama mozzarella sama parmesan. Terus tutup lagi sama laganonnya, kasih lagi bolognese, terus dilapis-lapis secara berurutan sampai semua bahannya habis. Oke, nah Cici tadi mention bechamel sauce. Nah, kalau itu cara buatnya kayak gimana nih, Cici? Nah, kalau bechamel sauce itu biasanya kita gunakan butter, bukan margarin ya, tapi butter. Kemudian dilumerkan, setelah dilumerkan kita masukkan adonan tepung biasanya. Terus kita aduk sampai dianya tuh larut merata sama butter. Baru dituangin yang namanya kaldu biasanya. Pakai kaldu juga. Kalau untuk ini bechamel sauce-nya kita gunainnya bener-bener gunain produk dairy semua. Jadi nggak pakai tepung terigu. Jadi kita tuh gunain butter, ada tumis bawang bombay, bawang putih sampai wangi, masukin cooking cream, susu. Jadi kentalnya itu dari cooking cream ditambah sama kaldu juga, kuah kaldu. Nah kemudian untuk supaya kental dan rasanya itu gurih, kita kasih rasa pemberi asin yang natural itu dari keju. Oh, dari keju. Dari kejunya. Kejunya keju apa aja, Ci? Kalau tadi aku pakainya cukup parmesan sama mozzarella ya. Oke. Menarik banget sih. Terus udah di layer, dilapis-lapis, lalu udah itu di oven ya, Ci? Dipanggang. Oh, dipanggang. Nah, dipanggangnya tuh kira-kira harus cukup lama kah atau enggak? Kalau aku sih karena pastanya dia udah setengah matang dan bahan-bahan yang lain udah matang, jadi prosesnya itu sebentar sih, nggak terlalu lama, 10 menit. Jadi cuma biar dapet tekstur. Iya betul. Apa ya, Ci, ini tuh namanya? Jadi untuk dapat madet bara oven itu ngebantu untuk madetin semua setiap lapisan. Jadi nggak ada yang lepas. Ci, kalau misalnya ceritanya kan tadi pastanya direbus dulu. Itu tuh apakah memang harus direbus atau kita bisa yang lembaran pasta itu langsung disimpan di sini? Sebetulnya bisa dua cara seperti itu. Kalau mayoritas ada yang pakainya pastanya dari mentah. Dari mentah. Jadi langsung di layer. Iya, langsung di layer. Karena nanti juga dia pas waktu diproses masak, dia juga kan udah menyerap cairan dari saus-saus ya. Nah, terus teksturnya juga sih, cuman bedanya masaknya dan prosesnya lebih lama. Kemudian tekstur pastanya lebih al dente. Oh, jadi lebih nggak terlalu lembek. Iya, nggak terlalu lembek. Tapi kalau mau proses direbus juga boleh. Jadi cuma setengah matang aja, supaya nggak nempel. Biasanya per lembar kita rebus sebentar di air mendidih ya. Tapi jangan dimasukin olive oil atau minyak sih, Vira. Karena nanti juga percuma kalau Anda pakai direbusannya pakai minyak juga, pasti nempel lagi. Betul kan? Kayak spaghetti juga kalau Anda udah dikeringin kan langsung nempel. Justru Anda nanti kasih olive oilnya nanti setelah dia udah proses perebusan itu baru. Jadi nggak perlu masukin olive oil atau minyak saat direbus. Masukin garam masih boleh. Tapi kalau untuk dicampur minyak sih enggak. Menarik banget sih, Ci, karena selama ini kalau aku masak spaghetti itu selalu ditaburin minyak dulu biar nggak saling lengket. Sebetulnya dulu aku sempet kayak gitu, Vira. Cuman karena aku ngelihat juga seneng belajar sejarah dan seneng belajar budaya, seneng ngelihat karakteristik setiap negara. Nah itu saya pernah lihat orang Itali. Jadi orang Itali tuh cara masak merebusnya tuh nggak pakai olive oil. Jadi dia cuma sampai garam aja untuk ngasih nambah rasa ke si pastanya. Tapi nggak pernah dikasih minyak. Jadi minyaknya tuh nanti untuk proses garnishnya. Jadi supaya nggak nempel juga. Dan tekstur dari si lembaran si pastanya itu nggak kering juga. Oh, itu juga ngaruh, Ci? Ngaruh. Kalau kita udah selesai proses masak, dia kan kena udara tuh. Iya. Dia akan mengering. Jadinya itu yang bikin dia nempel. Seperti itu, Vira. Menarik banget ya guys, ternyata dari setiap masakan lasanya yang aku kira sangat simpel, ternyata harus ada hal-hal yang diperhatikan ya, Ci, biar nggak salah langkah juga dari sausnya, dari pastanya juga, harus ini. Gitu. Gimana kalau sekarang saat kita mencoba? Ya. Boleh deh Vira potongin. Ci, tapi aku takut salah sama Cici aja deh potongin. Gimana how?
Ini sih nggak ada Wow. aturannya sih, Vira. Tapi memang kalau misalnya untuk tahun baru gitu ya Ci, khasnya tuh rasanya yang bisa dimakan rame-rame gitu atau Sebetulnya kalau untuk aku taruh sini ya. Iya. Jadi kalau untuk Christmas dan tahun baru tuh sebetulnya konsepnya bukan dipentingin ke makanannya, tapi lebih penting ke kebersamaannya. kebersamaannya? Oh. Jadi perayaan tahun baru itu rasa syukur kita itu masih dikasih kesehatan, masih dikasih waktu untuk bisa Bareng keluarga. masih bisa bareng sama keluarga kumpul. Kemudian kita masih dikasih waktu untuk aktivitas. Jadi tepatnya sih togetherness-nya ya, jadi kebersamaannya. Nah makanannya itu kalau ini nggak mesti wajib ada ini, tapi kalau untuk budaya di Amerika kadang suka disajiin bareng sama salad, kemudian Turki ya. Oh Turki juga pakai Iya, rasanya Turki Ci. di acara Thanksgiving, tapi kadang juga suka dimasak juga di acara akhir tahun atau pas menjelang Natal juga masih. Nah, ada juga yang nyiapin beef Wellington. Beef Wellington apa tuh Ci? Jadi daging bongkahan itu dililit dengan lapisan pasta ya. Cuman dalamnya itu ada lapisan bacon, ada lapisan tumisan jamur yang nantinya di roll bareng. Nanti waktu dipotong tuh ada bulat gitu, ada lapisan. Nah sausnya itu khusus. Sausnya ada juga. Ya jadi kalau biasanya untuk tahun baru dengan Natal tuh sausnya itu klasik. Jadi baik Turki maupun beef Wellington ada dua sausnya. Ada yang pakai red, jadi sausnya wine sauce, jadi ngegunain anggur merah. Terus satu lagi orange dengan buah cranberry. Buah cranberry. Oh. Yes, itu sausnya. Dan itu tuh ngelambangin apa ya? Syukur sih, rasa syukur aja sih. Kemudian emang cocok bahan-bahan tersebut ada di musim dingin gitu. Oh iya, karena emang tahun baru, Christmas juga adanya di musim dingin ya kalau di luar. Jadi itu disesuaikan, dan tapi kalau menunya nggak perlu wajib itu sih sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau menunya berarti tergantung tradisi keluarga juga. Betul, ya Ci? tergantung tradisi keluarga dan senangnya makan apa sih. Cuman kalau Natal selalu identiknya masakannya lebih ke Eropa dan lebih ke Amerika dibandingkan ke Asia. Jarang gitu kan. Kalau kita Natal misalnya tahun baru lebih cenderungnya ke Western atau kan ke European, jalan yang menggunakan ASEAN sih. Iya sih benar-benar. Gitu. Benar Ci. Kita mau coba dulu. Ya, ada kita sendok coba. yang bersih nggak Vira? Ini kan kita tadi udah ini bersih ya tadi ya. Bersih Ci. Iya aku. Kita bagi dua aja ya. Iya boleh Ci. Ini karena satu layer, satu ininya juga udah tebal banget tuh. Wow, menarik. Jadi istilahnya rasanya itu lapisan. Lapisan ya Ci. Ini berarti beneran khas dari Italia Ci. Iya, iya. Wow. Tuh ini ada saus merah, ada saus putihnya, Saus putih, iya, kelihatan bener. ya. Wis, menarik ini. Menarik banget sih. Nah kita cobain. Kita coba. Wanginya itu. Daging banget sih wanginya. Dan saus merahnya wangi banget sih. Yang di aku keciumnya saus merah. Saus merahnya kecium, saus bechamelnya juga terasa. Terus pastanya itu lembut, nggak keras. Nah terus kalau yang aku ada sentuhan pedesnya sedikit, kerasa nggak Vira? Ada pedes-pedes sedikit. Nah itu pakai Tabasco. Oh, iya ada Ci, ada. Nah ya, Iya, sama ada herbalnya kerasa banget sih Ci. Iya. Ini pakai tadi tuh oregano oregano, thyme, sama rosemary. rosemary. Kerasa banget ini. Ada sedikit sentuhan basilnya. Oh, Nah aslinya tuh ada juga yang pakai bayam. oh pakai bayam. Enak banget ini. Nah makanya aku jarang kalau misalnya masak-masak Eropa gini atau Barat, jarang gunain bahan saus instan. Tetap kalau kita gunain bahan instan pun kita harus masak lagi. Iya sih benar. Jadi mending dari nol aja ya Ci. Karena setelah aku cobain ya guys, membandingkan yang aku buat dengan saus instan dan ini yang saus dari nol. Tadi pakai saus marinaranya, ditambahin daging sapinya. Emang rasanya beda banget Ci. Beda. Kalau instan tuh
lebih umami karena mungkin instan juga kali ya. Kalau yang ini jadi setiap bahannya lebih menonjol gitu, dari saus tomatnya ada, dari dagingnya. Terus ternyata tadi kan aku pikir yang di aku bagiannya cuma dapat yang saus merahnya aja, yang bolognese-nya. Tapi ternyata saus bechamelnya juga udah nyampur. Udah nyampur. Jadi jadi ketika dimakan, betul. Jadi ketika dimakan ada creamy dari saus bechamelnya, terus ada gurih dari bolognese-nya, ditambah pastanya. Karena saya tahu. Jadi nanti kalau yang mau menyajikan di rumah, kita cobain deh resep yang dari aku yang share ya. Siapa tahu nanti dikasih angpau lebih sama suami. Betul. Nah, ngomong-ngomong Ci, tadi kan Cici ada bilang kalau misalnya biasanya tahun baru tuh masaknya lebih ke western gitu. Nah, kalau Cici sendiri di rumah nih, buat orang rumah, buat anak, suami, sama juga. Biasanya masak apa nih, Ci? Anak-anak tuh selalu requestnya kalau menjelang Natal dengan Tahun Baru selalu sih identiknya sama steak. Sama steak, oh. Steak dan salad, sama mashed potato, sama saute dari vegetable, itu mereka suka. Cuman plan tahun ini, aku udah bilang sih sama anak-anak, karena mereka suka daging. Jadi, mau nggak aku masakin beef Wellington, kata aku. Oh, yang tadi Cici ceritain ya. Terus mereka bilang, mau. Jadi, aku padankan beef Wellington ini dengan mashed potato, kemudian dengan 2 jenis saus yang tadi aku sebutin. Kemudian nanti aku bikin lagi triple mushroom cream soup. Mushroom cream soup, oh menarik banget. Jadi udah lengkap kan? Iya, aku boleh nggak sih Ci berkunjung ke rumah Cici? Ketika tahun baru, nah tahun baru ya Ci, tahun baru identik dengan tahun baru, harapan baru, resolusi baru. Kalau buat Ci Vera sendiri, resolusi tahun 2026 apa nih? Aku sih pikirnya pengen terus men-challenge diri sendiri ya. Terutama kalau untuk di bidang kulineri, saya pengennya tertantang untuk belajar menu-menu dari negara-negara lain. Terus kemudian lagi menantang diri sendiri sebetulnya. Aku tuh pengen belajar tentang food science. Food science, menarik banget. Food science, kemudian di situ tuh belajar tentang fisika sama kimia yang terjadi dalam proses masak. Kemudian di dalamnya juga belajar tentang ilmu food combination. Jadi kombinasi makanan-makanan, karena ada beberapa bahan makanan yang nggak boleh digabungkan menjadi satu, seperti itu Vira. Kemudian impiannya tuh dari dulu belum kesampaian sih. Apa tuh Ci? Aku tuh pengen punya kitchen studio sendiri. Oh, kitchen studio. Wah, bisa nih mampir ke dapur suka-suka. Jadi kitchen studionya itu udah include sama ruangan kelas. Oh, jadi pengen ngajar juga ya, di ini kemudian pengen nampung orang-orang yang benar-benar passion di baking sama di masak dan punya talentnya, Vira. Aku kumpulin di situ dan ya silahkan jadi tempat yang aku diriin itu untuk mengedukasi banyak orang. Jadi cuma sampai sekarang belum tercapai. Jadi kayak punya komunitas sendiri gitu ya Ci. Betul. Untuk khusus masakan. Selama ini Cici ngajar. Kita udah dapat berarti Cici audiensnya, teman-temannya, pengalamannya gitu. Sekarang ada sih, udah dapat itunya. Iya, sekarang tinggal eksekusi ke impian Cici nih studio. Mudah-mudahan ya, Vira, semoga tahun 2026 bisa jadi tahunnya Cici ya. Semoga Cici bisa mencapai segala keinginan yang tadi Cici inginkan gitu. Terima kasih Vira. Ya. Oke Ci, mungkin segini dulu bahasan kita hari ini tentang tadi menu-menu menarik, tentang Cici juga. Semoga di tahun 2026 resolusi yang tadi Cici ucapin, punya kelas sendiri, punya kitchen studio sendiri, itu bisa tercapai. Amin. Semoga Cici juga gak kapok-kapok main ke dapur suka-suka. Gak akan kapok. Kita tahun 2026 pasti ketemu lagi kan ya Ci? Iya, pasti ketemu lagi. Pasti ketemu lagi dengan konten-konten yang lebih menarik dan inspiratif juga pastinya buat teman-teman di rumah ya. Kalau gitu teman-teman, aku Vira dan saya Vera. Iya, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di Podlab selanjutnya. Bincang kreasi jadi inspirasi. Bye semuanya.